Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun tak hanya memukul sektor kesehatan dan perekonomian, namun berdampak pula pada masalah sosial dan pendidikan, salah satunya ancaman anak putus sekolah. Salma Fauziah, seorang anak penjual gorengan berusia 14 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu contoh anak yang terpaksa berhenti sekolah. Salma yang seharusnya duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2020 lalu, terpaksa putus sekolah selama 1 tahun. Salma putus sekolah karena ayahnya yang berprofesi sebagai sopir angkot terkena dampak pandemi sehingga tak mampu membiayai sekolahnya. Komisioner KPAI mengakui pada 2020 lalu, dari pemantauan terhadap 49 sekolah di 21 kabupaten di 9 provinsi, didapati sebanyak 119 kasus anak putus sekolah karena menikah, 5 anak putus sekolah karena bekerja, dan 16 kasus anak putus sekolah lantaran tak mampu membayar SPP. Sementara pada 2021 data anak putus sekolah karena tak mampu membayar SPP didapati KPAI lebih besar lagi, yakni sebanyak 31 anak. Jumlah ini dinilai KPAI seperti fenomena gunung es, di mana kenyataan di lapangan diyakini lebih besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waratunisa dengan NPM 1911080417. Di sini saya salah satu mahasiswa UINRIL semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus dan anak remaja dengan tema anak putus sekolah. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang apa itu anak putus sekolah. Pertama-tama, sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk mengajar siswa atau murid di bawah wawasan pendidikan atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umum, wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. Yang kedua, pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu adalah salah satu hal yang penting dari kehidupan manusia dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa. Bahkan orang yang sudah tua masih ingin menempuh pendidikan. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 1-3 telah ditetapkan bahwa yang pertama, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti wajib belajar. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Yang ketiga, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan dan masyarakat. Program wajib belajar yang telah dirancangkan oleh pemerintah sejak tahun 1994 merupakan puncak dari upaya pencapaian pemerataan dan keadilan pada tingkat pendidikan dasar yang semula 6 tahun atau usia 7-12 tahun, kemudian ditingkatkan lagi menjadi 9 tahun, usia 7-15 tahun. Yang selanjutnya, anak putus sekolah. Apa saja sih faktor anak putus sekolah? Penyebab anak putus sekolah adalah kondisi sosial orang tua, kondisi ekonomi orang tua, dan psikologis anak. Dari kondisi ekonomi orang tua yang menyebabkan anak putus sekolah meliputi tingkat pendapatan dan beban keluarga, serta tingkat pendapatan yang berkaitan juga dengan jenis pekerjaan orang tua. Sebaiknya dari orang tua, anak yang putus sekolah adalah seorang petani, buruh, adapun juga wira swasta, sehingga pendapatan mereka pun juga tidak menentu gitu. Adapun faktor psikologis yang paling mempengaruhi adalah yaitu motivasi. Motivasi berpengaruh penting pada
keputusan seseorang untuk melanjutkan sekolah atau tidak. Meskipun orang tua telah memberikan motivasi kepada anak-anaknya, tapi keputusan itu tergantung kepada anak itu sendiri. Pada anak putus sekolah yang diketahui bahwa alasan anak itu putus sekolah itu yaitu dipicu rasa malas, ingin menikah, dan keinginan untuk bekerja, dan berpengaruh dari lingkungannya. Dari penyebab awal yaitu rasa malas, maka berkembang menjadi sering membolos sehingga pihak orang tua atau pihak sekolah mengembalikan ke orang tuanya. Baiklah, apa saja sih dampak dari anak putus sekolah itu? Dampak anak putus sekolah adalah timbulnya dari faktor eksternal maupun internal, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun dampak antara lain menjadi beban bagi perangkat desa, yang kedua menimbulkan kenakalan remaja, yang ketiga menyebabkan pengangguran, yang keempat kurangnya wawasan tentang pendidikan sehingga kelak keturunannya akan sama gitu. Upaya penanganan anak putus sekolah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama mengadakan kejar paket dari A, B, dan C. Yang kedua memberikan bantuan KSKS, kartu simpanan keluarga sejahtera, dan pemberian bantuan PKH atau program keluarga harapan yang diadukan oleh pemerintah. Yang ketiga memberikan keterampilan yang menunjang seperti kursus dan lain-lain. Yang keempat, yang terakhir ya, mengadakan pengajian majelis taklim gitu, supaya diharapkan anak-anak itu menjadi orang yang santun dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.